Terima kasih tim Profetik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan seperti apa yang kita naikkan, setiap pujian itu menjadi ungkapan hati kita. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, keadaan tidak menentu hari-hari ini. Tetapi setiap kita mau memilih untuk tetap setia, amin. Kita mau tetap memilih untuk tetap percaya. Karena kalau hari ini kita boleh ada, itu juga sudah membuktikan kita sudah mampu melewati banyak perkara. Apalagi kita yang sudah di atas 50, 60 tahun mungkin sudah melewati banyak kali yang disebut namanya krisis. Krismon kita sudah lewat, pandemi kita sudah lalui. Kita nggak tahu ke depan apa yang mau kita alami lagi. Tapi satu hal yang kita syukuri kalau itu semua kita lewati tentu bukan karena kuat gagah kita, amin. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur dan itu yang terus mau kita ingat dan kita tanam dalam hati kita. Nah hari ini kita mau terus belajar dengan tema kita 2 bulan yang akan datang ini yaitu Maret dan April itu dipulihkan untuk bertumbuh. Nah tentu kita harus kembali ingat bahwa fokus Tuhan bagi gereja kita tahun ini adalah bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Dan apa itu kehendak Bapa? Yaitu supaya setiap orang melihat Yesus dalam hidup kita. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi seperti bulan lalu di tema yang pertama saya katakan goal yang mau kita capai sama-sama dan saya percaya setiap kita sudah ada di dalam proses itu dan terus mengalami progres untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah 2 bulan yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana rumah tangga kita harus dibangun dengan fondasi yaitu kasih, firman, dan komunikasi, dan tentu ada fondasi-fondasi lain yang disampaikan oleh para pembicara, supaya rumah tangga kita menjadi satu gambaran tentang Kristus itu sendiri. Nah tentu karena rumah tangga itu kan terdiri dari beberapa pribadi, nah makanya 2 bulan ini kita bicara kembali secara pribadi masing-masing kita juga harus terus mengalami yang namanya proses pemulihan kalau kita mau terus bertumbuh. Karena setiap kita masing-masing mengalami pemulihan dari hari ke hari, dibaharui dari hari ke hari. Kalau dari apa yang menjadi ayat tema di dalam 2 bulan ini, bahwa kita dibaharui setelah kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari. Jadi kekristenan itu berkali-kali saya katakan bukan agamawi, tetapi kekristenan itu sebuah kehidupan. Dan ciri khas dari sebuah kehidupan itu adalah adanya pertumbuhan. Tidak ada satupun di antara kita ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, pada hari itu juga bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian hidup kita berubah total jadi sempurna. Enggak ada, termasuk saya. Sampai hari ini kita terus melewati sebuah proses untuk mengalami pemulihan dari hari ke hari. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, terkadang kita juga bisa jatuh di dalam proses itu, tapi firman Tuhan katakan orang benar 7 kali jatuh, tapi dia bangkit kembali, amin. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh kasih karunia, kita butuh pendamping, kita butuh sahabat, kita butuh orang-orang yang terus mensupport kita untuk kita terus sama-sama mengalami pemulihan dan terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini hal yang penting yang mau terus kita belajar dan berkali-kali saya katakan, mungkin apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah merupakan sebuah pengulangan lagi. Nah hari ini kembali Tuhan mau ingatkan kita apa yang harus dipulihkan sih dalam hidup ini supaya kita bisa bertumbuh. Ada begitu banyak orang menjadikan hal-hal lain sebagai alasan untuk dia nggak bertumbuh. Di tengah-tengah keluarga yang model seperti ini, bagaimana aku bisa bertumbuh?
Di tengah-tengah gereja seperti ini bagaimana aku bisa bertumbuh? Di tengah-tengah keadaan seperti ini bagaimana aku bisa bertumbuh? Padahal Bapak Ibu, satu-satunya hal yang menentukan hidup kita ini bertumbuh atau enggak, itu adalah hati kita. Nah, makanya apa yang perlu kita lakukan di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal 4 yang ketiga, saya percaya ini adalah kisah perumpamaan yang sudah tidak asing lagi, yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dan pada orang-orang pada waktu itu. Saya akan bacakan secara cepat, Markus pasal 4 yang ketiga mulai. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, dari kisah ini tentulah kita tahu, dan ini yang mau terus kita lakukan Bapak Ibu, bahwa bertumbuh atau tidak bertumbuhnya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus itu sangat ditentukan dan hanya ditentukan bagaimana kita mengelola hati kita. Makanya di dalam Amsal pasal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita mau benar-benar menjaga hati kita, mengelola hati kita, sehingga setiap benih firman yang ditabur, firman yang adalah Allah itu sendiri, firman yang adalah Yesus itu sendiri, karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat ke-14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam pribadi Yesus. Artinya sederhananya gini Bapak Ibu, kalau engkau mau hidupmu semakin serupa dengan Kristus, maka setiap benih firman yang ditabur di hatimu, firman yang adalah Kristus itu sendiri, itu harus benar-benar bertumbuh dan berbuah. Jadi orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita melakukan firman. Nah, jadi hari ini mari kita terus menjaga hati kita. Jadi yang bertugas menjaga hati kita itu bukan Tuhan, bukan orang lain. Orang paling cuma bisa jaga perasaan kita. Itu pun kadang susah. Susah nggak jaga perasaan orang lain Bapak Ibu? Susah. Makanya berkali-kali saya selalu nasehatin, hanya 2 hal saja yang perlu kita jaga sih. Jaga mulut dan jaga hati. Waktu kita jaga mulut kita, yaitu sebenarnya kita jaga perasaan orang kan. Makanya sebenarnya kita susah jaga orang. Lebih baik kita jaga diri sendiri. Jaga mulut kita, jaga hati kita. Supaya waktu mulut kita terjaga, ya orang perasaannya terjaga. Tapi kalaupun ada orang yang gak bisa jaga mulutnya, tapi kalau kita bisa jaga hati kita, hidup kita aman gak? Aman. Nah makanya Bapak Ibu sekali lagi, karena firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau hati kita jaga menjadi tanah yang subur, benih firman itu tertanam dan bertumbuh, nah itulah yang terpancar. Makanya berkali-kali kan saya katakan gini, hati adalah pusat kehidupan. 95% hidup kita itu ditentukan oleh namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Jadi respon otomatis itu sangat tertentu dengan apa yang ada di hati kita Bapak Ibu. Dan doa dan harapan saya nggak akan pernah bosan-bosan Bapak Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu 4M. Yaitu menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman sebagai kesaksian hidup. Karena itulah esensi kekristenan kita, menerima firman Tuhan setiap pagi, setiap hari.
Ya bersyukur sampai hari ini Koram Deo bertahan hampir 5 tahun. Bersyukur ada orang-orang yang tetap setia, walaupun memang firman Tuhan katakan orang baik itu banyak, tapi orang setia siapa yang mendapatkan? Seperti yang pernah saya sampaikan, kapan kesetiaan itu bisa dikatakan bahwa seseorang itu setia? Waktu tutup mata. Kalau hari ini kita belum bisa disebut orang yang setia. Kalau setia sampai hari ini, iya, setia sampai hari ini. Setia sampai akhir? Oh, belum tentu. Karena Yesus juga pernah katakan bahwa yang terdahulu akan bisa menjadi yang terkemudian. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Wahyu katakan bahkan cuman bukan dipanggil, dipilih, tapi harus tetap setia. Makanya betapa kita harus menjaga hati kita, Bapak Ibu. Jadi hati kita ini harus dibersihkan, dipulihkan agar menjadi tanah yang subur, di mana setiap benih firman yang ditabur di dalamnya akan bertumbuh dengan subur sampai menghasilkan buah yang matang sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah seperti apa kondisi tanah hatimu hari ini? Nah, ini yang mau kita cek lagi. Walaupun sekali lagi saya berdoa, saya berharap ini khotbah hanya sebuah pengulangan untuk meneguhkan hati kita. Bahwa hari ini tanah hati kita semua adalah tanah hati yang baik. Amin. Sama-sama katakan tanah hatiku baik. Tanah hatiku subur. Ya. Jadi beberapa hal yang Yesus tadi katakan, ada beberapa jenis tanah, dan ini sekali lagi menjadi sebuah bahan untuk evaluasi lagi, apakah ada lagi timbul tanah-tanah seperti ini dalam hati kita. Yang pertama dikatakan tanah yang keras. Pertanyaannya, mengapa tanah itu bisa menjadi tanah yang keras? Kalau di dalam firman Tuhan kan dikatakan tanah di pinggir jalan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah ke sawah, yang dimaksud di pinggir itu adalah pematang sawah itu. Atau kalau ada kebun itu berarti jalan setapaknya. Kenapa di jalan setapak itu tidak bisa tumbuh rumput ataupun tanaman apapun seperti yang digambar? Karena selalu diinjak. Nah, bicara tentang apa? Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang keras itu sehingga benih itu nggak bisa masuk ke dalam. Ditabur banyak pun dia nggak akan pernah bisa masuk ke dalam karena tanahnya keras. Bahkan ketika benih itu kelihatan oleh burung, ya langsung dimakan sama burung. Itu bicara tentang tanah hati yang keras karena terinjak-injak. Nah, apa sih yang sering kali terinjak-injak dalam hidup manusia? Kalau bicara tentang hati, ego atau harga diri. Coba tanya kanan kiri. Kamu sering merasa harga dirimu terinjak-injak? Sehingga rasanya, bukankah sudah berkali-kali Bapak Ibu saya katakan, seharusnya kita sadar kita ini sudah nggak punya harga diri lagi. Karena orang yang selalu mempertahankan harga diri biasanya sampai lupa diri. Iya kan? Di dalam Kristus, di dalam kekristenan, sekali lagi seharusnya kita sadar kita ini nggak punya harga diri. Karena di dalam Kristus, kalau dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 kan ngomong gini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus 7:23 juga diulangi lagi, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dulu kita hamba dosa, tetap hamba juga. Tapi bersyukur oleh darah Yesus kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, sekarang kita menjadi hamba Allah. Dulu, sekarang sebenarnya kita ini hanyalah hamba. Nah, kata hamba di dalam bahasa Yunani ada huperetes, ada doulos. Atau kalau diterjemahkan itu seperti budak, Bapak Ibu. Budak itu sudah nggak ada harga diri. Harganya itu dihitung dengan angka. Bahkan nama pun yang namanya budak itu nggak pernah disebut namanya. Maaf, budak zaman dulu dalam konteks firman Tuhan itu seperti, seperti binatang. Hanya distempel angka, dicap badannya dengan angka. Dan itulah hamba. Nggak bisa ngelawan,
nggak bisa ngapa-ngapain, diperjualbelikan. Ngomong kanan kiri, ingat kita ini cuma hamba. Syukurnya sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Nah sebagai hamba mari kita ingat kita ini nggak punya harga diri. Dan sekali lagi saya katakan ya memang apa sih yang harus dipertahankan harga diri? Hanya akan menyakiti hatimu sendiri, membuat perasaanmu nyesek sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kau terus mempertahankan harga dirimu, yang susah siapa sih sebenarnya? Diri sendiri. Ngomong kanan kiri, lah itu tahu. Kenapa lu pertahankan terus? Nyesek sendiri, susah sendiri, marah sendiri. Yang perlu kita pertahankan dan kita jagakan berkali-kali saya katakan apa? Nama baik. Dan bagaimana caranya kita menjaga nama baik? Gampang. Berbuat baik saja. Bukankah itu kekristenan yang seharusnya kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, tapi kita diminta oleh Bapa untuk hidup dan melakukan hal-hal yang baik yang Bapa sediakan. Itulah kekristenan. Jadi mari kalau hari ini hatimu masih dipenuhi dengan ego, harga diri, sehingga engkau sering terinjak-injak, dan itu membuat hatimu keras. Apalagi kalau dengar benih firman Tuhan, ampuni. Alangkah enaknya ngampuni. Sorry be. Ya kan Bapak Ibu? Memberi, alangkah enaknya memberi. Nah jadi mari hari ini kebenaran yang pertama mengingatkan kita, kalau di dalam Yakobus 1 ayat 19 firman Tuhan katakan seperti ini sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Supaya hati kita nggak jadi keras, hati kita jadi hati yang lembut. Karena memang firman Tuhan katakan di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Yehezkiel pasal 36 ayat 26, ini ayat-ayat yang saya sampaikan, ayat-ayat yang sudah saya percaya menjadi ayat hafalan bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini kebenaran yang harus kita percaya. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang tidak keras, tapi hati yang lembut. Amin Bapak Ibu. Jadi mari katakan terus, hatiku ini hati yang lembut. Amin. Hatiku ini hati yang gak keras. Amin. Gimana kita jaganya? Itu tadi, buanglah ego. Karena ego, harga diri itu yang membuat kita menjadi orang yang penuh dengan amarah. Dan firman Tuhan tadi Yakobus katakan amarah itu tidak akan mengerjakan sesuatu pun yang baik, tapi dia akan mengerjakan hal-hal yang jahat. Makanya ada statement-statement yang nanti juga akan berkaitan dengan poin yang kedua, dikatakan gini. Orang kalau berbuat baik dengan aku bisa lebih baik. Tapi kalau orang macam-macam berbuat jahat sama aku bisa lebih jahat. Itu hati kalau dipenuhi dengan harga diri, ego, akan dipenuhi dengan amarah, dan dia tidak akan mengerjakan hal yang baik. Tapi menjadi doa kita, biarlah hati kita terus dipulihkan, amin. Ingat, kita ini berkali-kali ada lagu yang selalu saya katakan gini apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mungkin dulu kita sering ngomong kayak gitu. Nggak tahu ya siapa aku ya. Tapi saya percaya hari ini Tuhan ingatkan kita, hati kita bukan lagi hati yang keras, amin. Orang boleh injak-injak, orang boleh perlakukan kita seperti apa. Beda kan tanah yang di pinggir jalan sama tanah di sawah itu.
Tanah di sawah itu juga diinjak-injak nggak Bapak Ibu? Diinjak-injak juga kan? Tapi dia tanah yang lembut kan? Siapa yang pernah main di sawah waktu kecil? Semua kan? Diinjak, bles masuk. Jadi kalau ada orang ngomong perkataannya hatinya set, bukan set, bukan saja firman Tuhan yang kita terima dengan lembut, tapi perkataan orang yang menyakitkan pun terima dengan yang siap katakan amin. Seperti pernah saya katakan, nggak ada firman Tuhan yang keras. Sesuatu itu terasa keras sebenarnya karena hati kita yang keras. Nggak ada perkataan yang menyakitkan. Sesungguhnya hanya karena hati kita saja yang nggak siap mendengar perkataan itu. Sehingga jadi sakit. Ada orang diomongin hal yang sama, ada satu yang sakit, ada yang satu enggak, biasa aja. Bedanya di mana Bapak Ibu? Respon hatinya. Makanya sepanjang minggu ini di komsel-komsel saya selalu ngomong gini. Karena ini kan kalimat bijak yang saya juga sering dengar dan mungkin Bapak Ibu juga sering dengar. Hidup ini kan terdiri dari 10% peristiwa, keadaan yang kita alami. Baik itu dalam bentuk perkataan, baik dalam kejadian yang kita alami. Itu hanya 10%. 90%-nya ditentukan oleh apa? Respon kita. Sekarang kita menghadapi situasi yang sama, tapi saya bersyukur, saya melihat jemaat-jemaat responnya tetap sama, tetap bersyukur kepada Tuhan, amin. Ada orang yang hari-hari ini galau, gelisah? Ada. Ngomong kanan kiri, kamu termasuk golongan yang mana? Galau, gelisah, ini perang gak selesai-selesai, ini BBM naik, ini sebentar lagi semua naik. Hidup itu 10% ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi 90% ditentukan oleh respon kita. Nah, kalau hati kita adalah hati yang lembut, dengar firman Tuhan selama ini, saya percaya kita akan menjadi orang yang tetap bersyukur hari ini. Nah, secara cepat yang kedua Bapak Ibu, tanah yang berbatu-batu. Hati seperti apakah yang digambarkan bagaikan tanah yang berbatu-batu? Hati yang masih menyimpan paradigma atau nilai-nilai hidup yang lama atau dosa. Sekalipun mungkin secara jasmani tetap menjalankan ritual agama, berdoa, beribadah, baca Alkitab, bla 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 dan semuanya. Kemarin di Koramdeo, Ibu Leni kupas hal ini. Ada begitu banyak orang Kristen di dalam kekristenannya, tapi yang disimpan dalam hatinya itu masih paradigma-paradigma lamanya. Tapi saya berdoa sekali lagi hari ini Bapak Ibu, hati kita benar-benar sudah terbebas dari paradigma-paradigma, keyakinan-keyakinan lama. Apalagi kalau sampai keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan takhayul. Wah, itu jangan sampai lagi Bapak Ibu. Contoh-contoh paradigma yang lama, kalau dagang jujur mana untung, itu kan paradigma lama. Karena firman Tuhan bilang, doa orang jujur itu yang didengar oleh Tuhan. Berkali-kali kalau contoh dagang saya katakan, untung besar itu enggak salah dan tidak dosa. Apalagi kita tahu di dunia perdagangan setiap barang itu punya margin yang memang berbeda. Yang Tuhan mau kan kita jujur. Tapi kenapa banyak orang yang enggak kenal Tuhan dan yang cilakanya kalau ada orang yang sudah menamakan diri Kristen tapi masih punya paradigma yang lama seperti ini. Terus firman Tuhan contohnya seperti yang saya katakan tadi, kita disuruh mengampuni, kita berbuat baik kepada semua orang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi paradigma lama kalau masih ada dalam hati kita itu kan gak benar. Kalau orang baik dengan saya bisa baik Pak. Tapi kalau orang jahat dengan saya, nanti dulu, gak kenal siapa saya. Nah itu kan paradigma lama lagi. Nah belum lagi bicara tentang kepercayaan takhayul Bapak Ibu. Sehingga waktu dengar firman Tuhan kayaknya yes, amin. Tapi firman Tuhan tadi dikatakan ketika ada matahari, akhirnya balik lagi ke paradigma lama. Firman Tuhannya, waktu dengar kata sabar, iya sabar. Wah iya, sabar. Sekali dia coba sabar ngadepin pasangannya. 2 kali dia coba ngadepin pasangannya. Ketiga kali akhirnya yang muncul gini,
Nasehat warung kopi lagi, wanita itu kalau disabarin ngelunjak kayak, nah itu kan. Dan terbukti kan betul kan Pak, aku sudah sabar sekali, 2 kali, aku udah berubah Pak, tapi dia malah ngelunjak Pak. Akhirnya balik lagi ke paradigma yang lama. Kenapa banyak yang senyum-senyum? Sering kali seperti itu, ngomong kanan kiri, batunya dibuang. Batunya dibuang. Ini banyak kan kejadian seperti ini. Masih ada begitu banyak lagi Bapak Ibu contoh-contoh paradigma. Coba Bapak Ibu selidiki hati Bapak Ibu, doa Tuhan. Tolong tunjukkan batu-batu apa lagi sih yang masih ada dalam hatiku. Sehingga terkadang waktu aku dengar firman, iya sih aku mau sih. Memberi dengan sukacita, memberi dengan murah hati. Tapi ketika kita belajar memberi 1-2 kali, akhirnya kok kayaknya percuma katanya. Nah sudahlah, balik lagi. Tapi saya berdoa, saya berharap biarlah hati kita terus dimurnikan, amin. Ibrani 10 ayat 22 katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 1 Petrus 3:21 katakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Makanya kenapa setiap kali orang yang percaya kepada Yesus, dia harus memberi diri dibaptis. Dan berkali-kali saya katakan baptisan itu bukan syarat masuk surga. Bukan syarat menerima anugerah hidup kekal, bukan Bapak Ibu. Tapi ketika kita memberi diri kita dibaptis, kita menyatakan hatiku harus dibersihkan terus menerus. Dengan cara apa? Makna baptisan masih ingat Bapak Ibu? Aku mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Hidup kita dibaharui terus menerus setiap hari. Nah yang ketiga, hati yang dipenuhi dengan semak belukar. Gambaran apa itu Bapak Ibu? Hati seperti apa yang digambarkan bagaikan tanah yang penuh semak belukar? Itu hati yang masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan keinginan untuk menikmati dunia serta kekayaan. Atau sama dengan cinta akan uang. Hati kalau masih cinta akan uang, itu susah untuk bertumbuh. Karena di dalam firman Tuhan kita tahu satu-satunya yang bisa disandingkan untuk menjadi pesaingnya Tuhan itu siapa? Mamon, uang. Nah kalau hati kita masih cinta akan uang, dan berkali-kali saya katakan cinta akan uang itu bukan hanya karena kita gila-gilaan kerja, workaholic itu, cari uang siang dan malam, ya itu juga termasuk. Tapi kalau kita sampai hidup di dalam kekhawatiran karena nggak punya uang, itu juga bukti bahwa kita cinta akan uang. Jadi mari Bapak Ibu cek hati kita hari ini. Apakah kita masih sering dikuasai Bapak Ibu ya katanya ya. Karena ada statement yang saya katakan berulang-ulang, diserang rasa khawatir itu normal. Siapa sih nggak pernah diserang rasa khawatir oleh iblis? Nggak ada. Setiap kita pasti diserang. Kapan diserang? Kapan saja dan di mana saja. Dari apa yang kita dengar, padahal nggak ada kaitan dengan kita sih sebenarnya. Tapi kita dengar kisah, wah nanti kalau perang ini nggak selesai-selesai, contoh nih minyak naik. Contoh berapa hari yang lalu di grup keluarga kami di sebelah, tiba-tiba ada satu yang nyentuh, oi cepet ngantri BBM. Ini stok BBM negara kita cuma 20 hari. Aku pikir dari mana lah dengar kabar ini. Ngantri terus diteguhkan lagi yang lain. Iya benar, di sini kosong, yang di situ nggak ada. Oh tambah panik saya bilang, aduh ampun. Ini baru dengar padahal entah benar entah tidak kan. Tapi sudah jadi khawatir. Dan iblis akan tawarkan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Iblis akan tawarkan rasa khawatir itu. Dan itu normal, memang iblis kerjaannya menawarkan rasa khawatir. Mau rasa apa khawatirnya? Rasa vanila, rasa coklat, rasa stroberi. Tapi berkali-kali kalau bicara tentang kekhawatiran saya katakan praktek 1 Petrus 5 ayat 7 Bapak Ibu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi diserang rasa khawatir itu normal. Tapi ketika iblis menyerang dengan rasa khawatir, lakukan dengan segera. Sama-sama katakan lakukan dengan segera. Apa yang segera harus kita lakukan? Seketika itu juga serahkan khawatirmu sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir kalau kondisi ini enggak selesai, ekonomi babak belur, aku khawatir. Tapi Tuhan, aku percaya, seperti yang lalu-lalu Engkau sudah tolong, Engkau juga akan tolong kami lewati hal ini. Aku khawatir Tuhan, penyakit ini, kata dokter, kata orang, seperti ini. Tapi Tuhan, aku tetap percaya. Itu praktek yang terus-menerus Bapak Ibu. Begitu kita serahkan, ada rasa tenang. Sebentar lagi iblis serang lagi enggak? Serang lagi. Dengan rasa yang lain lagi. Rasa khawatir. Apalagi yang harus kita lakukan? Segera. Latih terus-menerus sampai akhirnya engkau enggak bisa dengerin lagi suara iblis. Emang gua pikirin, lu mau ngomong apa terserah iblis. Gua cuma dengerin apa kata Tuhan. Nah kita mau dan doa saya level hati jemaat sampai di situ Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit goncang, dikit-dikit panik. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, 34 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena firman Tuhan di ayat di atasnya katakan kita bahkan untuk menambah sehasta saja, selangkah hidup kita saja kita enggak tahu Bapak Ibu. Kenapa untuk urusan besok, untuk urusan lusa, untuk urusan 10 tahun akan datang, khawatirnya hari ini. Lebih baik kita praktek Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ketika ada rasa khawatir yang ditawarkan iblis tentang 1 minggu ke depan saja, ya doa, pikir, serahkan kepada Tuhan. Gimana 1 minggu ke depan, solusinya apa? Minta hikmat Tuhan. Bukan kekhawatiran yang dipikirin, terus di blender terus di sini. Ujung-ujungnya masalah hidup dunia itu apa sih Bapak Ibu? Berkaitan dengan Matius pasal 6 dan saya pikir cuma itu. Hanya bicara soal apa? Sandang, pangan. Soal uang juga ujung-ujungnya kan. Coba lihat kanan kiri, ini wajah-wajah orang punya banyak uang kan. Kok masih khawatir Bapak Ibu? Jadi jangan khawatir, walaupun diserang rasa khawatir itu normal, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Bukannya tadi lagu-lagu sudah kita nyanyikan, dan saya berdoa itu menjadi doa dan iman kita. Dan di 1 Timotius pasal 6, ayat 6 mulai, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Apalagi ditambah yang lain. Ya kan Bapak Ibu? Kan buktinya Bapak Ibu bukan cuma ada makanan dan pakaian kan di rumah kan? Masih ada yang lain kan Bapak Ibu? Tetapi, ayat 9 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang harus kita kejar Bapak, Ibu. Kerja harus, saya tidak sedang bicara jangan kerja Bapak Ibu. Saya tidak sedang bicara tentang hal itu. Tapi dalam hidup ini apa yang Bapak Ibu prioritas? Lebih kejar uang sampai akhirnya segala perkara kita lakukan H3, halal, haram, hantam. Dan akhirnya itu hanya membuat kita celaka. Lebih baik kita mengejar apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
Itu yang mau kita kejar hari ini. Supaya hati kita benar-benar menjadi hati yang murni, hati yang subur. Saya tidak bisa sampaikan banyak hal karena saya percaya kalau bicara soal uang Bapak Ibu lebih tahu dan lebih menguasai. Semalam sempat ngobrol, wah ujung-ujungnya karena ada yang minta tolong tawarin emas. Ya saya tawarin lah, tapi dia aduh minta maaf, baru ditanam ke saham, ternyata saham juga crash. Saya bilang ya mau dah investasi yang paling aman. Tapi dia langsung jawab, untungnya langsung jawab, investasi dalam kerajaan Allah. Nah, itu tahu. Karena firman Tuhan katakan, janganlah mengumpulkan bagimu harta di dunia, ngengat dan karat merusak, pencuri mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Coba tanya kanan kiri, depositomu di surga sudah berapa banyak ya? Deposito Anda di surga sudah berapa banyak? Selama ini kita abaikan deposito untuk kerajaan Allah. Kita sibuk, nggak salah Bapak Ibu, sekali lagi saya nggak salah. Karena 1 minggu ini saya juga mengajar seperti ini. Kan firman Tuhan Yesus ngomong gini, di hari-hari terakhir kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Selama ini mungkin yang kita pahami kan hanya tentang berdoa kan, doa. Tapi berjaga-jaganya kan nggak pernah dikupas. Gimana sih kita berjaga-jaga hari-hari ini? Ya kalau bicara tentang keuangan bisnis ya kelolalah dengan baik keuanganmu, jagalah investasimu dengan baik, jangan serakah, jangan memburu dengan membabi buta. Jaga supaya cadangan devisa masing-masing kita ini bisa terjaga. Coba nanti dicek cadangan devisa keluarga kita kira-kira bisa berjaga-jaga berapa lama kalau kejadian krisis. Coba didiskusikan. Itu namanya berjaga-jaga Bapak Ibu. Dulu saya nggak seperti itu. Dulu pokoknya pakai prinsip ayat yang tadi, tapi dengan aplikasi yang salah. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ada hari ini, habiskan hari ini. Tapi semakin dalam kita ngerti firman Tuhan, oh ternyata Tuhan saja suruh kita jaga-jaga. Bukan dalam ketakutan Bapak Ibu ya. Tapi berjaga-jaga itu memang dilakukan. Seperti kalau penjaga malam atau security berjaga atau kita pagarin rumah kita berjaga-jaga bukan karena ketakutan kan, tapi karena memang kita mau menjaga supaya aman. Ini kembali bicara sikap hatinya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu dari 3 jenis tanah tadi saya berdoa berharap itu semua nggak ada lagi di hati kita. Baik tanah yang keras karena ego, tanah yang berbatu-batu karena paradigma yang lama, ataupun hati yang dipenuhi dengan semak belukar yaitu cinta akan uang tadi. Tapi biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yaitu tanah di mana benih firman ditabur dan benih firman itu tertanam dan kemudian bertumbuh bahkan berbuah. Makanya Efesus pasal 4 ayat 20 ayat yang terakhir, ayat yang menjadi tema 2 bulan ini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kan kita udah terima pengajaran firman Tuhan bertahun-tahun selama kita jadi orang Kristen Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada yang baru setengah tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi kita sudah dengar pengajaran firman Tuhan. Dan saya berdoa sekali lagi, biar pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu yang menguasai hati kita. Bukan lagi ego dan harga diri kita, bukan lagi paradigma lama kita, bukan lagi hati yang dipenuhi dengan cinta akan uang, tapi hati kita dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti yang di awal tadi saya katakan Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah proses. Kita harus dibaharui dari hari ke hari, amin. Jadi setiap hari mari cek dan periksa hatimu. Setiap hari cek saldomu, gak salah Bapak Ibu. Silakan. Dalam konteks berjaga-jaga tadi. Tapi yang jauh lebih penting kita jaga dan kita cek setiap hari itu adalah hati kita.
Apakah hati kita mulai lagi keras? Apakah hati kita masih menyimpan paradigma-paradigma lama? Apakah hati kita masih mulai terbersit lagi untuk cinta akan uang? Yang ditunjukkan dengan memburu uang, khawatir, gak punya uang. Tapi doa dan harapan saya sekali lagi, biarlah hati kita di tanah yang subur, sehingga benih firman ditabur, dan benih itu bertumbuh dan berbuah. Amin. Itu akan membuat kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sesaat, masing-masing berdoa, masing-masing bertanya pada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, lihat hidupku. Boleh kita nyanyikan pujian, selidiki aku. Mari masing-masing kita berhadapan dengan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, tidak ada penghakiman di dalam Kristus. Tapi kalaupun hari ini Roh Kudus mengingatkan ada sesuatu yang gak beres dari hatimu, maka biarlah engkau berkata, Tuhan, aku mau beresin hatiku. Apapun itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi berkatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki hati kami. Kalau masih ada tanah yang keras di hati kami, biarlah firman-Mu yang berkata sesungguhnya Engkau telah memberikan kami hati yang baru, bukan hati yang keras. Selidiki hati kami Tuhan. Kalau mungkin masih ada paradigma-paradigma lama, dosa-dosa yang masih tersimpan di hati, biarlah kasih karunia-Mu memurnikan hati kami. Kalau Kau dapati hati kami masih cinta akan uang, Tuhan tolong kami untuk kami dapat berkata, Tuhan Engkau lebih dari cukup bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Biarlah Kau dapati setiap kami memiliki hati bagaikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang Tuhan tabur itu akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Sehingga ketika orang-orang di sekeliling kami melihat hidup kami, mereka melihat buah firman itu yang adalah Kristus itu nyata dalam hidup kami. Melalui cara kami berkata-kata, cara kami bertindak, cara kami berbisnis, cara kami berumah tangga, di dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan terima kasih, ini hati kami bawa kepadamu dan kami mau terus jaga hati kami.
supaya terpancar kasih Kristus melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus Engkau yang terus berkata-kata di dalam hati setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.